Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Emak Kampung. Bagaimana kabarnya saudaraku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Rezeki yang berkah barokah dan juga melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah di sini emak juga dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Terima kasih emak ucapkan kepada saudaraku semua dan bunda-bunda semua yang telah berkenan mampir di channel Emak Kampung. Dan kepada saudaraku dan bunda-bunda semua yang baru saja menemukan channel Emak Kampung dan bergabung di channel Emak Kampung, emak ucapkan selamat datang. Semoga video-video emak dapat diambil manfaatnya dan juga dapat menghibur saudara-saudaraku semua dan bunda-bunda semua. Pada kesempatan kali ini emak ingin berbagi pengalaman tentang suka duka mempunyai usaha warung sembako. Saya kira emak kalau yang udah punya warung sembako udah merasakan suka dukanya mempunyai usaha warung sembako kecil-kecilan. Warung sembako model kecil yang ada di pedesaan maupun yang di perkotaan, saya kira sama saja, maksudnya suka dukanya sama. Ini emak sekarang mau menceritakan sukanya dulu, dukanya nanti. Ini sukanya dulu. Suka yang pertama ada 6 ya, sukanya teman kalau 6 kalau emak. Yang pertama yaitu usaha milik sendiri. Jadi biarpun usaha kita kecil di desa, tapi kita di sini sebagai pemiliknya, jadi bosnya, ibaratnya kayak gitu ya. Usaha milik sendiri, jadi kita bebas mau ngapain juga bebas. Kitanya bosnya ceritanya sih. Jadi enggak pokoknya kita mau bebas, mau melakukan apa aja di namanya ini usaha sendiri gitu. Untuk yang kedua yaitu tiap hari pegang duit ya. Kalau punya usaha sendiri itu tiap hari pegang duit, meskipun duitnya itu nanti buat belanja lagi, buat beli barang-barang lagi, buat ditaruh di toko, tapi kan otomatis secara tidak langsung kita memegang duit lah, jadi kayak serasa gajian tiap hari kayak gitu. Untuk sukanya yang ketiga yaitu kerja santai namun pasti. Kita kerjanya itu santai, orang kita kerja di tempat sendiri kan santai, mau buka jam berapa, mau tutup jam berapa, itu kita bebas. Beda kalau kita kerja di tempatnya orang, jadi karyawan gitu, kita kan harus waktunya itu ditentukan, jam 7 harus sudah sampai ke tempat kerja kayak gitu, mau pulangnya sampai sore. Kalau di tempat sendiri kan enggak, bebas, kita kerjanya santai. Untuk yang keempat yaitu lebih dikenal masyarakat. Kita sebagai pemilik warung, meskipun hanya sekedar pemilik warung rumahan kecil, tapi kita lebih kenal di masyarakat. Jadi enggak cuman di desa kita sendiri yang kenal sama kita, kadang sampai
tetangga desa juga kenal, tahu kalau kita punya warung. Jadi kalau mencari sesuatu misalnya di desanya tidak ada ya, oh iya di situ di rumah emak kampung itu ada warung kayak gitu. Jadi pelanggan emak bukan cuma sedesa ini saja, sedesanya emak, tapi juga lain desa kayak gitu. Untuk sukanya yang kelima, kerja lebih nyaman, terasa hari libur. Jadi istilahnya kita kerja meskipun kita punya warung sendiri, tapi kan istilahnya ya kerja ya, tapi kan di tempat sendiri, jadi terasa libur. Kerja tiap hari kita kan di warung, ya aktivitas saja, jual beli, kita belanja, terus pulang belanja, buka warung, jualan. Jadi tapi kita kan di rumah sendiri, jadi rasanya terasa libur. Kita kerja tapi rasanya hari libur gitu, tiap hari kan jadi santai, nyaman gitu. Sukanya yang keenam yaitu tahu harga komoditas barang lebih awal. Jadi biasanya kalau pedagang itu tahu harganya lebih awal. Misal kayak minyak goreng naik, yang masyarakat awam belum tahu, kalau yang pedagang seperti emak udah tahu duluan. Biasanya udah dikasih tahu beberapa hari sebelum ada kenaikan barang, biasanya sudah dikasih tahu sama grosirannya, apa sama salesnya kayak gitu. Jadi kita sebagai pemilik warung, meskipun warung kita kecil desa, tapi tahu harga komoditas barangnya lebih awal kayak gitu. Itu sukanya kita mempunyai warung usaha sembako sendiri, itu sukanya. Kalau sekarang emak mau cerita dukanya mempunyai usaha warung sendiri. Dukanya yaitu ya, pertama, waktu istirahat kita sering terganggu. Jadi gimana ya, kalau mau istirahat misal udah sore, udah malam lah, biasanya kan kalau makan jam 9 ya, kadang jam 10, udah malam mau tutup, udah ngantuk, udah ditutup warungnya, tahu-tahu ada ting-tong kayak gitu, mau beli ini, mau beli gas buat besok pagi, mau besok kehabisan kayak gitu pas masak. Terus ada juga yang mau beli telur apa-apa biar besok pagi nggak gugup kalau beli sekarang kayak gitu. Kalau pagi-pagi mbak udah tutup, masih tutup belum buka kayak gitu. Biasanya malam-malam baru inget, pelanggan emang kadang mau beli telur apa bolu minyak, ingetnya malam-malam mau tidur baru inget, jadi buru-buru kesini. Otomatis kan mau udah tutup, kalau udah tutup ya gitu dipencet belnya. Jadi seharusnya udah mau tidur, bukan lagi, maksudnya ya nggak dibuka, cuma buka pintunya tok, jualin terus tutup lagi. Kadang ya pernah udah mau tidur udah jam 10, ada yang ngebel, mak mau beli gas, udah tutup ya, iya udah, terus ntar tunggu dulu mau ke situ ya, otomatis kan emak nunggu pelanggan emak dulu ke sini, jadi nggak tutup dulu kayak gitu. Itu dukanya yang pertama, waktu istirahat sering terganggu. Duka yang kedua, jam kerja lebih panjang. Tuh. Meskipun usaha sendiri, punya milik kita sendiri, kita bosnya sendiri, tapi waktu kerja kita lebih panjang. Biasanya kalau kerja kita jam 7 baru berangkat, baru masuk. Nah kita punya usaha sendiri di rumah ya, subuh-subuh kadang belum buka, udah ada yang mau beli, udah ada yang ngebel mau beli, ya terpaksa melayani lah orang sebagai
penjual ya kan harus melayani kapan saja. Orang butuh pagi-pagi buat masak, buat sarapan keluarga. Jadi ya emak buka melayani dulu, meskipun nanti ditutup lagi, emak beres-beres sendiri di dapur. Itu jadi emak masak ya sambil jualin pelanggan gitu. Kalau kita punya usaha sendiri kayak gitu, jam kerja kita lebih panjang. Jadi ibaratnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi kan santai kita, punya kita sendiri bisa di rumah sih. Kalau emak kan usahanya di rumah. Beda lagi kalau yang usaha sembakonya di pasar misalnya, itu kan berangkat jam berapa, buka jam 6 misalnya, ya harus jam 6 udah sampai sana. Tapi kalau makan di rumah, jadi ya meskipun jam kerjanya lebih panjang, tapi kan kita bisa melakukan pekerjaan rumah dengan santai, bisa sambil nungguin warung kayak gitu. Untuk dukanya yang ketiga, pembeli ngutang tapi belum bayar. Itu kayaknya sama di mana-mana, warung di kota, di desa sama. Biasanya ada aja pelanggan yang ngutang belum bayar, janjinya 2 hari lagi lah, 2 hari dari itu 3 hari lagi, sampai sebulan, sampai ya 12 kayak gitu. Ada juga di desa, ada di kota kayaknya juga ada juga yang kayak gitu. Tapi kan tidak semuanya, tidak semua pelanggan kayak gitu, cuman 1-2 orang kayak gitu. Di tempat emak juga ya kayak gitu. Tapi ya emak selalu bersikap baik meskipun kayak gitu, punya utang tapi belum bayar. Tapi ya alhamdulillah, meskipun lagi punya uang, misalnya ke sini ya belanja tapi bayarnya besok utangnya, jadi ini buat bayar sekarang kayak gitu. Jadi kita harus selalu berprasangka baik kepada pelanggan kita. Jadi meskipun pelanggan kita punya utang di sini, saya tetap legowo. Meskipun belum bayar, mungkin dia belum punya uang untuk membayar hutang pada kita. Tapi ya alhamdulillah, kalau di pelanggan emak itu meskipun punya utang di sini belum bisa bayar, tapi kalau belanja dia bawa uang tetap bayar dulu. Utangnya besok ya. Sekarang ini belanja dulu tapi bayar, utangnya tapi belum bisa bayar, aku belum punya uang kayak gitu. Ya emak ya iyain aja, ya nggak apa-apa, besok aja kalau udah ada kayak gitu. Ya tapi alhamdulillah yang punya utang ya meskipun belum bayar tetap belanja di sini. Kalau pas lagi punya uang tetap belanja bayar, cuma utangnya belum dibayar kayak gitu. Pokoknya kita harus gimana ya, sama pelanggan itu tetap komunikasi yang baik, berprasangka yang baik. Jadi pelanggan juga enak kepada kita, kita juga enak kepada pelanggannya. Jadi nggak rikuh cara orang Jawa nih. Gitu ya. Sekarang dukanya yang keempat. Duka yang keempat itu ada tagihan yang belum dibayar dan barang dagangan habis. Ini akibat dari pelanggan yang punya utang belum dibayar. Misalnya kayak kalau tagihan sih emak itu ya nggak beri kesalahan sih, cuman itu kadang pulsa gitu, pulsa sama token listrik, apa pembayar listrik kan emak pakai itu saat yang all operator itu yang bisa buat pulsa, buat listrik, buat kuota, buat token kayak gitu. Jadi biasanya emak WA dulu, minta saldo dulu, nanti bayarnya besok ke sini salesnya kayak gitu. Itu biasanya kadang ada yang beli kuota apa beli token, minta bayar listrik bulanan belum bayar. Kadang kan emak bingungnya kayak gitu, salesnya udah ke sini, uangnya belum pada bayar, jadi kan aduh ini uang, jadi terpaksa ya pakai uang warung dulu. Kalau makan bisa uang
yang itu yang buat pembayar listrik sama pulsa, sama warung ini sembako kan terpisah uangnya. Tapi kalau misalnya pas ada tagihan yang buat bayar listrik sama pulsa kuota kayak gitu ya, kalau misalnya belum pada bayar terpaksanya emak bayarnya pakai uang sembako dulu. Nanti besok kalau misalnya udah pada bayar lah, terus mak uang itu buat belanja yang sembako, jadi ijol-ijol lah kayak gitu. Cara Jawane itu ya ijol-ijol dulu. Kayak berhubung yang buat bayar listrik belum ada, tapi ada yang buat sembako, yang buat belanja sembako, mak itu buat bayar itu dulu, buat bayar yang sales yang buat PPUP itu, yang buat bayar listrik sama kuota sama token listrik kayak gitu. Nah nanti kan pelanggan emak kan bayar ya, ini bayar listrik yang kemarin, ini bayar kuota kayak gitu kan, otomatis uangnya udah kembali lah. Terus besoknya emak itu buat belanja barang dagangan buat isian warung semuanya kayak gini. Kayak gitu mak, biasanya mak kayak gitu. Jadi lah alhamdulillah lah tetap bisa berjalan, alhamdulillah, meskipun sedikit lancar. Untuk dukanya yang kelima, tidak bebas kemana-mana. Jadi kalau biasanya dulu sebelum punya warung, makan bebas, mau main sama temennya, mau ke tempat saudara, mau pulang jam berapa, dulu bebas pas belum punya warung. Sekarang berhubung punya warung ya enggak, jadi bener-bener waktunya itu yang dulunya bebas sekarang diperhitungkan. Kalau mau kemana gitu yang penting-penting, kalau yang nggak penting-penting itu mak enggak sekarang. Jadi kasihan sama pelanggan emak. Kalau mak sering pergi, nantinya pelanggan emak juga ikut pergi, gimana, warungnya nggak jalan dong. Jadi kayak gitu. Sekarang kalau kemana-mana itu emak perlu perhitungan gitu waktunya. Ya kadang sih emak keluar, tapi ya sesekali emak ya ngumpul sama teman-teman emak, tapi kan nggak sesering yang dulu. Paling kalau ngepasi pas hari Minggu, kalau di tempat emak kan warung emak itu kalau hari Minggu kadang kan ya tutup setengah hari kayak gitulah. Jadi pelanggan emak juga udah tahu kalau misalnya mau ke warungnya emak sekarang hari apa, hari Minggu misalnya, hari Minggu biasanya tokonya mak kampung tutup kayak gitu, biasanya lagi kemana pergi atau kemana gitu, apa ke tempat saudara. Tapi khusus hari Minggu biasanya kayak gitu, tapi kadang sehari, kadang cuma setengah hari, tergantung keperluan. Tapi pelanggan mah udah tahu kayak gitu. Sekarang untuk dukanya yang ke-6, harus nahan ngantuk. Ya bener kan ya, biasanya kalau yang punya warung itu harus ya nahan ngantuk. Kadang pagi-pagi, apalagi kalau itu pas bulan Ramadan ya, itu kan tidurnya paling nggak udah malam, bangunnya malam, masih bisa jam 11 baru tidur, jam 3 ada mau bangun itu belum bangun udah ada yang ngebel. Kalau pas bulan Ramadan ngebel, beli minyak lah, beli mie, beli telur kayak gitu, pelanggan mah kayak gitu. Jadi belinya kadang itu mau masak buat sahur baru ke warung. Jadi mas sendiri belum masak, pelanggan emang udah pada datang pengen beli. Jadi kadang kayak gitu, masih ngantuk, rasanya masih ngantuk, emak terpaksa bangun kayak gitu. Ya alhamdulillah juga sih ada sisi baiknya. Jadi emak nggak jadi ini kesiangan. Jadi biasanya emak udah tidur, udah ada yang bangunin. Jadi alhamdulillah. Jadi emak juga buat masak sendiri, jadi nggak terlambat itu kalau pas bulan Ramadan. Tapi kalau hari-hari biasa kayak gini ya biasanya sih emak udah bangun, udah sholat kayak gitu, terus warungnya belum dibuka, kalau ada yang mau beli biasanya ngebel kayak gitu.
Kadang ya kalau itu paling kalau malam-malam itu kalau udah ngantuk udah mau tidur ada yang ke warung gitu harus bisa nahan ngantuk. Ayahnya tidak cuma emak doang, sama yang punya warung seperti emak, warung di rumah, warung kecil biasanya sama suka dukanya itu sama. Tolong komen ya kalau sama apa enggak kayak gitu, tolong komen di bawah. Begitu ya, apa ya namanya ya, pengalaman emak suka dukanya mempunyai warung usaha modal kecil di rumah. Saya kira ada yang sama kayak gitu, kayak emak, suka-sukanya sama. Saya terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudaraku semua dan bunda-bunda semua yang telah berkenan menonton video-video emak. Tunggu video emak selanjutnya ya. Emak minta dukungan dan partisipasinya saudara-saudaraku semua dan bunda-bunda semua untuk kemajuan channel Emak Kampung dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.